Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi menguapkan keringat dingin dari dahi Wang Lin saat rasa takut memenuhi hatinya. Saat dia melihat suasana di bawahnya, terlihat ada celah yang akan membuka dan menutup. Dia segera memasukkan fragmen jiwa Limuan ke dalam mutiara penentang surga. Lalu dia menarik nafas dalam-dalam dan perlahan terbang ke angkasa. Saat dia terbang, matanya tiba-tiba bersinar dan dia melihat ke arah pegunungan yang runtuh. Orang tua bungkuk itu sedang berada di atas batu, tetapi hanya sebagian tubuhnya yang ada di sana. Jiwa asalnya terlihat lemah dan sedang berjuang untuk meninggalkan tubuhnya. Dalam peristiwa yang baru saja terjadi, dia kehilangan sebagian tubuhnya dan juga jiwa asal tatonya. Saat melihat Wang Lin, mata lelaki tua itu menunjukkan kekhawatiran. Dia segera meninggalkan tubuhnya dan hendak melarikan diri. Mata Wang Lin menjadi dingin saat melihatnya. Dia segera mengejar lelaki tua itu. Jiwa asal orang tua itu sangat lemah, jadi tidak terlalu sulit untuk dikejar. Tetapi saat Wang Lin mengejarnya, tiba-tiba celah spasial muncul di hadapan jiwa asal orang tua itu. Dia segera berteriak sedih dan mencoba mundur, tetapi dia terlambat. Seluruh jiwa asalnya telah ditelan oleh celah spasial. Wang Lin segera berhenti. Dia diam-diam merenung dan kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Setelah satu kali guncangan, makam Sujaku ini menjadi sangat tidak stabil. Jika dia tidak berhati-hati, maka dia bisa mati. Jadi sekarang dia mulai ragu. Sesaat kemudian, Wang Lin menghela nafas dan terbang ke angkasa. Lautan Iblis adalah salah satu tempat pertama yang diserang oleh klan abadi yang terbuang. Bagaimanapun, itu sangat dekat dengan markas klan abadi yang terbuang. Selain itu, kabut yang berfungsi sebagai penghalang alam selama puluhan ribu tahun telah menghilang, dan karena serangan dari beberapa negara lain, Lautan Iblis menjadi berantakan. Dengan kondisi yang seperti ini, mereka tidak memiliki cara untuk melawan klan abadi yang terbuang, sehingga pada akhirnya berhasil ditaklukkan. Saat ini ada seseorang yang berdiri di luar bintang patah di Lautan Iblis. Orang ini diselimuti oleh aura kematian dan sosoknya terlihat tidak jelas. Ada gambar kerangka yang muncul di sekelilingnya dan hampir menciptakan hutan kerangka. Dia memandang bintang patah dengan ekspresi ragu-ragu. Pembalasan dewa bukan dari seorang kultivator kuno. Itu hanyalah seorang junior yang membuat harta karun kuno. Orang tua ini telah menjelajahi seluruh planet dalam beberapa ratus tahun terakhir dan belum dapat menemukan satupun kultivator yang memiliki kemampuan kuno. Saat memikirkannya, perutku menjadi sedikit lapar. Hanya di sini aku bisa mencium aroma para kultivator kuno. Tetapi tempat ini terlalu berbahaya. Haruskah aku memasukinya atau tidak? Orang ini merenung sebentar, lalu matanya berbinar sebelum dia mulai mengendurkan isi perutnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Lupakan, aku tidak bisa membuang hidupku hanya demi nafsu makanku. Lukaku sudah agak pulih, jadi sekarang saatnya meninggalkan planet Sujaku. Jika aku ditemukan oleh si Tunan itu, tidak mungkin aku bisa menang melawannya dengan kondisiku yang sekarang. Setelah berbicara, matanya menjadi dingin saat dia mulai merenung. Aku ingin tahu bagaimana keadaan teman lamaku Ling Tianho di planet Tianyun. Aku harus segera pergi menemuinya. Mungkin aku bisa memintanya untuk membantuku menangani si Tunan dan mengetahui keberadaan mutiara misterius itu. Tepat pada saat ini, matanya berbinar lalu dia melihat ke kejauhan. Dia akhirnya menemukan seseorang yang sedang mendekat ke arahnya. Bahkan saat itu kamu suka menyembunyikan kepalamu saat ekormu terlihat.
Lama tidak bertemu, Pojun. Tawa serak terdengar dari suatu tempat. Tak lama kemudian, langit menjadi gelap. Sejumlah besar angin laut muncul di langit dan bergerak, mendekat seperti 10.000 pasukan pengawal. Tiba-tiba, seorang pria berdiri di atas ombak dan berjalan ke dekatnya dalam sekejap. Ada sulaman pola bunga emas di jubah pria ini dan itu terlihat sangat rumit. Mungkinkah kamu memikirkan tempat ini juga? Meskipun penampilan pria ini biasa saja, namun ada sedikit kegelapan di matanya. Orang yang dikelilingi oleh aura kematian itu segera berkata, "Kamu membuatku kesal hanya dengan melihatmu. Jika kamu menyukai tempat ini, maka kamu bisa masuk ke dalamnya. Aku akan pergi." Setelah mengatakannya, dia menghilang dan terbang ke cakrawala. Pria di atas ombak mulai berpikir lalu melompat turun. Dia mendarat di luar bintang patah. Kemudian ombak di bawahnya berubah menjadi kristal yang kemudian ditelannya. Aneh, dia tidak pernah pergi ke tempat yang tidak memiliki harta karun. 10.000 tahun yang lalu, ketika aku datang ke planet Sujaku, dia sudah lama berada di sini. Saat itu dia sedang dalam masa pemulihan dari luka-lukanya. Mungkinkah itu terjadi karena tempat ini? Pria itu berpikir sejenak sebelum berjalan ke bintang patah. Sementara itu di lautan darah di kedalaman tanah dewa kuno, di satu-satunya pilar yang tersisa, duduk seorang pria dengan rambut acak-acakan berwarna merah darah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, mata jahatnya terlihat di balik rambutnya yang berantakan. Mata merahnya bahkan bisa menggetarkan hati makhluk hidup manapun. Tiba-tiba dia tersenyum kejam. Satu lagi datang. Hari di mana aku Tausen bisa melarikan diri akan segera tiba. Wang Lin, kamu harus menjaga warisan pengetahuanku tetap aman, sehingga aku dapat mengambilnya kembali. Tanpa warisan kekuatanku, warisan pengetahuanmu tidak ada gunanya. Selain itu, warisan pengetahuanmu belum lengkap. Ada satu kristal pengetahuan yang masih ada di sini. Aku menghabiskan waktu bertahun-tahun dan banyak usaha untuk bisa menemukan kristal pengetahuan yang tersembunyi di sini. Setelah menyatu dengan milikmu, aku bisa mengingat banyak hal. Aku juga bisa merasakan kekuatan misterius yang tumbuh di inti planet ini selama bertahun-tahun. Kekuatan ini mirip dengan pertumbuhan bayi dewa kuno. Kekuatan inilah yang oleh para kultivator disebut kristal planet kultivasi. Aku bisa menggunakan benda ini untuk membuka segelku. Dan kemudian aku bisa menggunakan teknik pertukaran jiwa untuk meninggalkan tempat ini. Aku harus berterima kasih kepada Tusi ketika dia memilih tempat ini untuk membagi kesadarannya. Beberapa penduduk asli menjadikannya dewa. Ini semua dicatat dalam kristal pengetahuan terakhir. Tusi menanggapi mereka dengan memberi mereka tempat pengorbanan dewa kuno. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu dan rasa asli itu telah tiada, namun benteng terakhir dari klan abadi yang terbuang adalah tempat pengorbanan dewa kuno yang tersisa. Jika aku pergi ke sana, maka aku bisa menggunakan beberapa mantraku. Seorang junior dari klan abadi yang terbuang sedang tidur di sana. Dan untuk mendapatkan kristal planet kultivasi, aku berkorban banyak untuk mendorongnya dari tahap 11 daun ke tahap 12 daun. Hal ini memungkinkannya untuk melepaskan klan abadi yang terbuang dari segelnya dan membuat mereka muncul kembali di dunia. Semua ini berjalan sesuai rencana aku, dan lokasi kristal planet kultivasi akhirnya dibuka. Wang Lin, utusanku akhirnya bertemu denganmu lagi. Meski kamu sudah banyak berubah, bagaimana mungkin aku Tausen bisa melupakanmu? Kekuatan jiwamu telah terukir di hatiku. Kemanapun kamu melarikan diri, aku bisa menemukanmu. Tausen segera mengangkat kepalanya dan mulai tertawa. Seketika tawanya memenuhi seluruh lautan darah yang menyebabkan gelombang besar menyebar. Wang Lin,
Hari di mana aku Tosen bisa melarikan diri sudah dekat. Setelah aku mendapatkanmu, aku akan menjadi dewa kuno bintang 8. Pada saat itu, siapapun di dalam planet ini, tidak ada yang akan menjadi tandinganku. Saat Tosen tertawa, beberapa suara terdengar dari lautan darah. Segera 2 monyet kecil muncul dan berpindah ke samping Tosen. Mata kedua monyet kecil ini langsung mengeluarkan cahaya merah iblis. Saat ini di makam Sujaku, mata lelaki tua dengan senyuman menyeramkan itu bersinar merah. Kemudian mata monyet di bahunya semakin merah. Ketika monyet kecil itu mencicit, lelaki tua itu berhenti sejenak dan melihat ke kejauhan. Dia datang. Orang tua itu hendak pindah ketika monyet di bahunya menggeram, namun lelaki tua itu berhenti sejenak sebelum memulihkan pikirannya. Tujuannya adalah pusat makam Sujaku. Ketika lelaki tua itu terbang, monyet kecil itu memandang ke depannya dan matanya bersinar merah. Orang tua ini sangat cepat. Orang ini sepertinya bisa mendeteksi kapan celah itu akan muncul. Jadi dia dengan mudah menghindarinya. Meski dia bergerak sangat cepat, namun tidak ada bahaya yang menghampirinya. Tak lama setelah lelaki tua itu pergi, seberkas cahaya terbang dari kejauhan dan Wang Lin mendarat. Dia melihat kemana lelaki tua itu pergi dan mulai merenung. Wang Lin berpikir sejenak sebelum terbang ke depan. Dia menyebarkan kekuatan jiwanya dan melanjutkannya dengan sangat hati-hati. Celah spasial itu membuatnya pusing karena dia harus bergerak perlahan. Dalam 2 hari terakhir, Wang Lin melewati banyak tempat yang hancur akibat celah. Dia melihat sebuah cekungan di jarak jauh dengan aura pedang yang menusuk ke arah langit. Dia mengamati area itu dengan kekuatan jiwanya dan menemukan lebih dari 10.000 cekungan ada di sini. Mereka menutupi area yang sangat luas sehingga dia bahkan tidak bisa melihat di mana titik tengahnya. Ada pedang panjang yang ditusukkan ke setiap cekungan. Meskipun setengah dari pedangnya berada di bawah tanah, namun Wang Lin dapat dengan jelas merasakan pedang yang kuat ini. Fragmen jiwa logam. Wang Lin merenung sebentar saat memikirkannya. Dia sudah lama berada di dalam makam Sujaku dan semuanya sangat berbeda dari apa yang dikatakan oleh si Tunan kepadanya. Wang Lin tidak bodoh, jadi dia sudah punya spekulasi sendiri mengapa ini terjadi. Aku khawatir makam Sujaku sebenarnya adalah kristal planet kultivasi. Aku khawatir makam Sujaku sebenarnya adalah kristal planet kultivasi itu sendiri. Sekarang aku berada di makam Sujaku dan juga di dalam kristal planet kultivasi. Inilah mengapa celah aneh itu muncul ketika kristal planet kultivasi mulai hancur. Celah spasial ini adalah efek runtuhnya kristal planet kultivasi. Ekspresi Wang Lin suram saat dia melihat kecekungan di depannya. Namun ini hanyalah ekonometriknya sendiri. Jadi dia harus pergi ke tengah tempat ini untuk memastikannya. Jika gunung itu ada, maka dia salah. Tetapi jika tidak, maka dia benar. Setelah berpikir sejenak, Wang Lin menyebarkan kekuatan jiwanya dan jantungnya bergetar. Di bagian tengah area ini terdapat cekungan besar yang menutupi lapisan es biru tua, sehingga tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Namun niat pedang di sini adalah yang terkuat. Itu bisa menembus langit dan mengeluarkan aura yang arogan. Aura ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh pedang terbang biasa. Wang Lin secara pribadi melihat sesuatu dengan aura serupa di alam surgawi. Bagaimana tempat ini bisa memiliki hal seperti itu? Wang Lin melihat kecekungan di depannya. Cekungan tersebut menutupi area yang terlalu luas sehingga memerlukan terlalu banyak waktu untuk mengelilinginya. Bagaimanapun akan ada bentuk kehidupan lain di sepanjang jalan, jadi ada perbedaan dalam jumlah bahayanya. Namun benda di tengah cekungan itu memberikannya perasaan yang familiar. Perasaan ini bukan berasal dari fragmen jiwa tertentu, tetapi dari keakraban yang umum.
Setelah merenung sebentar, Wang Lin berjalan ke area cekungan. Namun setelah 100 kaki, salah satu cekungan menunjukkan niat yang dingin. Pedang di dalam cekungan keluar dari tanah dan terbang menuju Wang Lin. Ini adalah pedang yang sangat umum, panjangnya 3 kaki, lebar 2 jari, dan seluruh bilahnya berwarna perak. Ujung pedangnya diarahkan ke Wang Lin dan melepaskan gelombang senandung pedang. Nyahlah! Kekuatan jiwa yang sangat kejam dan penuh dengan kesombongan datang dari pedang itu. Bentuk kehidupan yang dibentuk oleh jiwa unsur logam mirip dengan roh pedang. Ketika Wang Lin merasakan kekuatan jiwa di dalam pedang, matanya bersinar dan dia memikirkan sesuatu. Niat pedang yang datang dari cekungan besar di tengahnya sangat mirip dengan niat pedang dari pedang surgawi. Dia segera menyentuh tas penyimpanannya dan pedang surgawinya muncul. Saat pedang surgawi muncul, pedang sebelumnya memucat seperti kunang-kunang di samping api yang menderu. Saat berikutnya, Wang Lin segera berteriak, "Suli Guo!" Gas hitam keluar dari pedang surgawi dan Suli Guo mengambil bentuk fisiknya. Dia segera melihat pedang itu dan tertawa nakal. "Cucu, meskipun kakekmu Suli Guo baru menjadi roh pedang di tengah jalan, tetapi kamu..." Tanpa menunggu dia selesai berbicara, pedang arogan itu bergetar dan dengan cepat melarikan diri tanpa ragu-ragu. Adegan ini mengejutkan Suli Guo, tetapi kemudian dia dengan cepat menjadi sombong. Ingin melarikan diri? Apakah kakekmu Suli Guo ini membiarkanmu lari? Setelah mengatakannya, dia membawa pedang surgawi dan mengejarnya. Roh pedang secara alami membutuhkan roh pedang lain untuk menekannya. Wang Lin segera mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Suli Guo telah membuka jalan baginya. Semua pedang harta karun yang mereka lewati keluar, tetapi langsung berlari setelah melihat Suli Guo. Pemandangan ini sangat aneh, seolah-olah semua pedang harta karun takut padanya. Mata Wang Lin berbinar saat dia dengan tenang menyaksikan semua ini dan terus berjalan ke depan. Suli Guo sangat gembira saat dia mengaum. Dia terus terbang ke sana kemari dengan pedang surgawi sambil mengeluarkan raungan gembira. Satu demi satu pedang harta karun keluar dari cekungan dan berkumpul di cekungan paling tengah. Sesampainya di sana, mereka tidak lagi melarikan diri tetapi melayang, kemudian melepaskan niat pedang yang kuat dan aura dingin. Sepanjang jalan, Wang Lin dengan cepat terbang menuju pusat dengan Suli Guo yang memimpinnya. Tidak banyak celah spasial di sini. Wang Lin hanya menemui 3 di sepanjang jalan. Tempat ini adalah salah satu dari sedikit tempat yang tidak terlalu terkena dampak keruntuhan sebelumnya. Semakin dalam dia pergi, semakin sedikit celah yang dia temui. Akhirnya, dia mulai bergerak dengan kecepatan penuh dan menyerbu ke tengah seperti meteor. Beberapa jam kemudian, cekungan besar di tengahnya mulai terlihat. Ratusan pedang terbang melayang di atas cekungan ini dan melepaskan niat pedangnya. Tentu saja Wang Lin bisa merasakan niat pedang yang kuat dari sini. Suli Guo berhenti dan tidak berani bergerak maju. Dia segera memandang Wang Lin dengan senyuman yang menyenangkan dan berkata, "Tuan, kamu bisa melihatku sama sekali tidak mengendur di sepanjang jalan dan menggiring semua roh pedang ke sini untukmu. Sekarang tidak banyak lagi yang bisa kulakukan. Bagaimana kalau aku kembali memasuki pedang sampai kamu melenyapkan semua roh pedang itu? Setelah itu, aku akan keluar." Setelah berbicara, Suli Guo dengan cepat kembali menuju pedang surgawi. Namun ketika separuh tubuhnya kembali ke dalam pedang, Wang Lin meraih pedang itu dan melemparkannya bersama Suli Guo ke dalam kumpulan roh pedang. Segera, Suli Guo menjerit saat dia dengan cepat mundur kembali ke pedang surgawi dan hendak mengendalikannya untuk melarikan diri. "Jika kamu tidak bisa menerobos tempat ini untukku, maka percuma saja menahanmu." Suara dingin Wang Lin bergema di telinganya. Dia diam-diam mengeluh dan mengutuk Wang Lin di dalam hatinya. Namun, dia tidak berani mencoba melarikan diri lagi.
Dia segera mengendalikan pedang surgawi dan menyerang gerombolan pedang seperti orang gila sambil mengeluarkan raungan ganas. Raungannya keluar melalui pedang surgawi, membuat pedang yang menggetarkan surga itu bersenandung. Senandung pedang ini bisa menembus langit yang tinggi dan menyebabkan semua pedang harta karun itu membukakan jalan lagi. Pada saat ini, kabut biru yang menutupi cekungan mulai bergerak dan pedang berbentuk setengah bulan tampak melayang keluar. Wang Lin mengungkapkan ekspresi kecewa ketika dia merasakan aura yang mirip dengan pedang surgawi. Hal pertama yang dia pikirkan adalah pedang kekayaan. Meskipun dia tahu itu tidak mungkin terjadi, namun perasaan itu tidak akan pernah hilang. Sayangnya, benda di hadapannya bukanlah pedang kekayaan, melainkan pedang setengah bulan. Sejak zaman kuno, pedang kekayaan dan pedang setengah bulan memiliki ketenaran yang sama. Tetapi, setiap pedang memiliki harga diri dan kegemarannya sendiri. Tidak apa-apa jika itu hanya potongan logam biasa, tetapi begitu mereka mendapatkan roh, maka mereka tidak bisa hidup berdampingan. Bahkan lebih kecil kemungkinan bisa membuat pedang yang tak terhitung jumlahnya memujanya dan hidup dengannya, sehingga bisa dianggap bahwa pedang ini tidaklah sederhana. Betapapun pedang itu luar biasa, namun itu tetap terbuat dari fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya, jadi mustahil untuk membawanya. Bahkan jika dia berhasil mengambilnya begitu dia meninggalkan kristal planet kultivasi, itu akan hancur menjadi fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan mereka akan kembali ke pemiliknya. Wang Lin hendak mengangkat tangannya untuk memanggil kembali pedang surgawi dan keluar dari tempatnya ketika dia tiba-tiba menatap ke arah pedang misterius itu. Ini sungguh mustahil. Roh pedang itu ternyata tidak dibuat oleh fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya dari satu fragmen jiwa. Wang Lin langsung menarik napasnya dalam-dalam. Dia telah melihat banyak bentuk kehidupan lain sejak dia tiba di sini, dan semuanya terbuat dari fragmen jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Tak satu pun dari mereka yang terbuat dari hanya satu fragmen jiwa seperti roh pedang ini. Ketika pedang setengah bulan terbang keluar dari cekungan, semua pedang di sekitarnya mengeluarkan senandung pedang seolah-olah mereka memberi hormat kepada tuan mereka sebelum mundur. Su Li Guo melihat pedang setengah bulan dari dalam pedang surgawi dan mulai menjadi gugup. Bagaimanapun, dia selalu menjadi kucing yang penakut. Jadi setelah melihat semua pedang lainnya mundur, dia juga ingin menyerah, tetapi takut kepada Wang Lin. Ketakutannya menular ke pedang surgawi yang menyebabkannya sedikit bergetar. Pedang setengah bulan segera muncul di sebelah pedang surgawi dengan menggunakan beberapa metode misterius. Dengan suara ding, pedang surgawi itu didorong ke belakang, tetapi tidak ada satupun goresan di atasnya. Su Li Guo langsung berteriak dan terbang menuju Wang Lin tanpa ragu-ragu. Melihat adegan ini, Wang Lin mengerutkan keningnya. Dia selalu tahu bahwa Su Li Guo adalah kucing yang penakut, tetapi dia tidak mengira Su Li Guo akan lari sebelum bertarung. Wang Lin mengulurkan tangannya dan pedang surgawi terbang ke genggamannya. Pada saat ini, pedang setengah bulan dengan cepat mendekat. Dan pada saat yang sama, ujung pedangnya menciptakan gelombang energi pedang yang diluncurkan ke arah pedang setengah bulan. Dengan keras, energi pedang menuju pedang setengah bulan, namun pedang setengah bulan sama sekali tidak rusak. Sebaliknya, ia bersinar lebih terang dan terdengar lebih dingin saat mengirimkan transmisi suaranya. Tinggalkan jiwanya, kamu harus meninggalkannya. Setelah pesan transmisi suara dikirimkan, pedang setengah bulan itu tiba-tiba tumbuh hingga 100 kaki dan mengirimkan gelombang energi pedang yang bisa membelah langit. Saat Wang Lin mundur, dia mengangkat pedang surgawi untuk memblokirnya. Namun energi pedang mendekat dengan keras yang membuat Wang Lin terlempar ke belakang. Menggunakan momen ini, Wang Lin langsung mundur.
Kekuatan energi pedang itu sama kuatnya dengan kekuatan serangan penuh dari seorang kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Tanpa menggunakan bendera 1 miliar jiwa, Wang Lin tidak mungkin bisa menandinginya. Wang Lin tidak melarikan diri ke tempat yang sama ketika dia datang, tetapi ke arah yang berlawanan, sehingga dia masuk lebih dalam ke makam Sujaku. Gelombang pesan transmisi suara dikirim dari pedang setengah bulan. Dia memerintahkan semua pedang harta karun untuk mengejar. Wang Lin bergerak sangat cepat saat dia melewati satu demi satu cekungan. Pedang harta karun yang tak terhitung jumlahnya terus mengejarnya dengan pedang setengah bulan berada di belakang. Pedang harta karun dari cekungan di hadapannya segera terbang keluar lagi dan mendekatinya, lalu mengelilinginya sepenuhnya. Mata Wang Lin berbinar saat tangannya terulur dan bendera 1 miliar jiwa muncul. Bendera jiwanya segera berubah menjadi kabut hitam dan mengelilinginya yang menyebabkan kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Pedang harta karun yang datang dari depannya langsung melesat dan dengan cepat mengejarnya. Pada saat ini, ada lautan pedang harta karun yang tak ada habisnya di belakang Wang Lin. Mereka menciptakan niat pedang yang dapat menghancurkan langit. Aura dingin yang mereka ciptakan juga menyebabkan suhu turun drastis, bahkan embun beku pun muncul. Rasanya hanya dengungan pedang yang tersisa di dunia dan mengguncang langit serta bumi. Suara ini sangat keras sehingga para kultivator dalam jarak puluhan ribu kilometer bisa mendengarnya. Banyak kultivator yang terbang menuju lokasi ini untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Masing-masing pedang mengeluarkan dengungan pedang dan aura dingin. Ketika semua pedang digabungkan, tampaknya mereka telah membentuk pedang kuno yang abadi. Saat ini, Wang Lin dikelilingi oleh bendera jiwa dan bergerak seperti kilat. Meskipun masih banyak energi pedang yang mendarat ke arahnya, namun semuanya terhalang oleh bendera jiwa. Hanya ketika energi pedang setengah bulan yang mendekat, Wang Lin baru mengeluarkan pedang surgawi untuk memblokirnya. Seluruh situasi ini sangat menarik bagi Wang Lin. Itu membuatnya teringat masa lalu ketika dia diburu oleh Teng Li. Tepat pada saat ini, dua sinar cahaya terbang menuju Wang Lin. Mereka berhenti 5.000 km jauhnya. Tetapi ketika mereka menyadari apa yang terjadi, mereka segera berbalik untuk melarikan diri. Wang Lin tertawa saat dia berbalik dan melihat pedang harta karun yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya dan pedang setengah bulan. Dia segera berteleportasi dan muncul kembali sejauh 5.000 km. Namun, begitu dia muncul kembali, pedang harta karun yang hendak mengejarnya melepaskan kilatan cahaya dan langsung memangkas jaraknya. Suara gemuruh menggelegar di seluruh makam dan aura kehancuran sejak makam itu runtuh sepertinya muncul kembali. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.